Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya via telepon dari Pemalang, Jawa Tengah. Pak Mariono, saya baru menikahkan anak sebulan yang lalu, Pak. Agar saya tidak salah, Pak, bagaimana sih, Pak, caranya menjadi mertua yang baik itu? Oke, dengarkan ya, Bu. Dan ini bisa jadi pelajaran yang lain. Mertua yang baik, yang pertama, selalu mendoakan anaknya agar anaknya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Minimal selesai sholat 5 waktu. Sebut saja, ya Allah ya Tuhanku, anakku yang sudah nikah nama ini dengan ini, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan segera diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang kedua, jangan ikut campur urusan rumah tangga anak. Kita serahkan masa depan anak itu urusan dia. Orang tua cukup mendoakan dan memantau dari jauh. Orang tua boleh intervensi rumah tangga anak apabila yang pertama, anak ini kira-kira akan menghancurkan akidah dirinya dan istri atau suaminya. Yang kedua, apa yang dilakukan anak-anak ini mengancam jiwa atau menghilangkan nyawa suami, istri, atau cucu kita. Silahkan intervensi. Tapi kalau yang remeh-temeh, bentuk rumah, mau merantau atau tidak, piring, beras, itu urusan anak. Orang tua stop ikut campur urusan rumah tangga anak. Oke, yang ketiga, kalau tidak kepepet atau kalau tidak darurat, jangan pernah mau hidup bersama anak. Biarkan anak itu hidup sesuai dengan inspirasinya. Sebab kalau keberadaan kita bersama anak terlalu lama, itu akan mengganggu. Sebab kebanyakan orang tua kalau ikut anak, seolah-olah anak itu anak kita yang menjadi kekuasaan kita penuh. Betul, itu betul anak kita, tapi ketika sudah berumah tangga, dia punya kekuasaan sendiri. Jadi kalau belum kepepet, ndak usah ikut anak. Meskipun anak kita kaya, meskipun anak kita punya segalanya, kita lebih baik hidup di desa, mung ngarit, golek suket, mangan saenee, kata orang Jawa, ya. Insya Allah kita pun akan lebih tentram, anak pun akan lebih tentram. Boleh ikut anak kalau kita memang sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, makan sudah nggak bisa, badan sudah sakit-sakitan, hidup pun susah. Kita juga jangan egois. Kalau anak kita mau kita ikuti atau anak kita malah yang mengajak kita, ikuti saja. Tapi ingat, ketika ikut anak pun orang tua ndak usah macam-macam. Tugasnya paling rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah saja sambil menunggu ajal tiba. Kemudian mertua yang baik, jangan pernah masalah apapun menyuruh anaknya cerai. Jangan. Walaupun kita punya menantu yang tak baik, kita punya menantu katakanlah yang kira-kira tak sesuai harapan kita, selama anak kita mau hidup bersama suaminya atau bersama istrinya, stop. Orang tua jangan pernah menceraikan anaknya. Sebab banyak suami istri cerai bukan karena dirinya yang mau cerai, karena mertuanya yang ikut campur. Karena orang tua ini kan banyak juga yang ngomong, misalnya, "Nak, kamu digitukan oleh suamimu, nak. Sudahlah nak, kau tinggalkan saja suamimu. Sudahlah nak, kau tinggalkan saja istrimu, kan masih ada ibu di sini." Nah, itu kalimat-kalimat itu jangan, ya. Andaikan anaknya mau cerai pun orang tua harus ada pertimbangan. Kemudian juga orang mertua yang baik, kalau anaknya ngadu atau semacam curhatlah dengan orang tuanya, wajar anak itu curhat dengan orang tua, tidak salah anak itu. Orang tua harus bersikap bijak. Ketika anak kita pihak perempuan nelpon kita atau ketemu kita, tampung saja dulu. Jangan sampai tidak ditanggapi, tampung. Ya, ada juga orang tua yang salah nih,
anaknya cepat kau pulang sana. Nah, urus dengan suamimu, urus istrimu. Kau tahu saya curhat. Itu juga nggak boleh juga. Kalau anak tuh curhat, terima saja, tampung saja semua apa masalah. Tetapi cara penyelesaiannya harus dipertimbangkan matang-matang. Jangan menyalahkan menantu, selalu membenarkan anak sendiri. Dan banyak orang mertua tak betul ini. Menantunya selalu salah, anaknya selalu benar, itu salah. Tampung saja. Oke. Nah, selesai semuanya, setelah diterima apa curhatannya, nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Besan kita masih hidup, ayo kita bicara baik-baik. Itu pun tengok-tengok dulu besan kita ini ada penyakit jantung apa tidak. Kalau tidak ada penyakit jantung, ya sudah. Ya, seperti itu caranya ya. Jadi jangan mudah-mudah menerima apa yang disampaikan anak kita. Kemudian mertua yang baik, misalnya kita kaya atau memiliki kemampuan, sesayang apapun kita dengan anak kita, satu, jangan pernah memaksa anak kita bersama menantu kita hidup bersama kita, karena akan menyebabkan anak kita itu tidak mandiri dan menantu kita itu tidak mandiri. Sampai kapan dia nanti akan mandiri? Sebab kita ini belum tentu panjang umur. Juga jangan mudah-mudah memberikan bantuan atau menggelontorkan sejumlah harta untuk anaknya. Ya kalau memang kita kaya raya, berikan saja nanti satu, maaf, ketika usia kita hampir tiba ajalnya, atau bagi warisan saja, seperti itu. Jangan sampai terkesan kita punya menantu, yang ini menantu disayang, semua harta digelontorkan. Itu dampaknya apa? Yang pertama, menantu kita tuh nanti merasa nyaman, merasa segalanya sudah disiapkan. Itu berakibat pada dia jadi pemalas, ya. Kemudian yang kedua, kalau itu diberikan kepada anak kita, misalnya anak kita yang perempuan, punya mobil, punya motor, punya kebun, punya harta, sementara suaminya kurang begitu pandai cari duit, itu akan berdampak anak kita yang perempuan itu akan menjadi sombong, akan merendahkan suami. Ya, kenapa? Karena semuanya dicukupi oleh orang tuanya. Jadi seorang suami akhirnya tidak memiliki harga diri. Kemudian juga berdampak kepada saudara-saudara kita yang lain, anak-anak kita maksudnya. Misalnya anak kita ini 3, anak yang pertama sudah nikah duluan, semuanya diberikan, sementara yang lain belum. Jadi daripada uang itu dihabiskan untuk menantu dan anak kita yang sudah nikah, itu lebih bagus simpan saja baik-baik untuk membesarkan anak-anak kita yang lain. Kemudian jadi mertua yang baik, ya, kita juga harus menjadi contoh menantu itu, menjadi contoh anak kita. Maksud saya, terlalu banyak kita ini anak sudah nikah, gitu ya. Kelahi pula kita suami istri, itu dilihat anak. Saya ulangi ya, mertua yang baik itu, jadi selain kita mengharapkan anak kita baik, kita juga harus baik. Banyak kasus yang curhat dengan saya, ini orang tua pun bertekak suami istri, berkelahi terus nggak sudah-sudah, itu akan dilihat anak. Nah uniknya lagi, ada mertua nih curhat pula dengan pembantunya, ada. Makanya ada sedikit main gila pembantu dengan mertua karena orang tuanya juga tak betul. Itu ya. Kemudian yang terakhir, mertua yang baik, ya, jangan mudah-mudah minta tolong anak, ya. Nelpon, nah tolong belikan ibu sawah, nah tolong belikan ibu rumah, nah tolong belikan ibu kalung, nah ibu mau ini, mau itu, mau ini. Alah, sudahlah, para mertua ini sudahlah. Ya, kalau kepepet silahkan. Kalau kepepet itu misalnya berobat, butuh duit, ya. Tapi umumnya mertua-mertua yang seperti ini jarang ya, tapi ada. Karena saya ini kan apa yang saya sampaikan berdasarkan curhatan orang yang
ketemu saya. Nah, ketika kita sudah menjadi mertua seperti itu, insya Allah menantu kita pun akan sukses, ya, akan tenang, dan yakin keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah, hidup tanpa diganggu dengan keberadaan mertua. Saya kira itu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.